Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, dalam masa biasa yang ke-15. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu pada hari yang baru ini. Bukalah telinga hati kami agar tidak hanya mendengar, tetapi juga sungguh melaksanakan sabda-Mu itu dalam kehidupan yang konkret. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dengan berkain kabung dan abu. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Adapun engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Sebab jika di Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih ada sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan tanah Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada orang yang pernah mengalami pertolongan dari Tuhan, tetapi kemudian melupakannya. Ketika sakit, ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Setelah sembuh, ia kembali kepada kehidupan lama. Ketika mengalami kesulitan, ia berjanji akan berubah. Namun setelah persoalan selesai, janji itu pun dilupakan. Kita seringkali meminta tanda dari Tuhan. Kita berkata, Tuhan, kalau Engkau menolong saya akan bertobat. Namun ketika Tuhan sungguh menolong, kita menikmati pertolongannya tanpa mengubah kehidupan. Melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini, Yesus mengecam kota-kota tempat ia paling banyak melakukan mujizat, yaitu Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Mereka telah melihat karya Tuhan dari dekat, tetapi tidak bertobat. Sabda ini keras, bukan karena Yesus membenci mereka, melainkan karena kasih-Nya ditolak. Teguran Yesus adalah seruan terakhir agar manusia tidak hanya menyia-nyiakan rahmat yang telah diterimanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida." Kata celakalah bukanlah ketukan yang lahir dari kemarahan tanpa kasih. Itu adalah ratapan seorang Tuhan yang melihat anak-anaknya berjalan menuju kehancuran, meskipun jalan pertobatan telah terbuka di hadapan mereka. Kota-kota tersebut bukan kekurangan mujizat, mereka kekurangan tanggapan. Mereka telah melihat orang sakit disembuhkan, orang lemah diteguhkan, dan kabar keselamatan diwartakan. Namun hati mereka tidak berubah. Disinilah letak bahaya terbesar kehidupan rohani. Seseorang dapat dekat dengan hal-hal kudus, tetapi tidak sungguh-sungguh membiarkan dirinya dikuduskan. Kita dapat sering mengikuti misa, mendengarkan sabda, menerima komuni, dan terlihat dalam kegiatan gereja. Namun setelah pulang, kita tetap memelihara kebencian, berlaku kasar kepada keluarga, tidak jujur dalam pekerjaan, dan sulit mengampuni. Kedekatan lahiriah dengan Tuhan tidak selalu berarti kedekatan batin. Orang dapat berubah, orang dapat berada dalam gereja, tetapi hatinya jauh dari Allah. Orang dapat memegang rosario, tetapi mulutnya tetap dipakai untuk bergosip dan merendahkan sesama. Yesus juga membandingkan kota-kota itu dengan Tirus dan Sidon. Kota-kota yang dianggap kafir dan berdosa. Ia berkata bahwa seandainya mujizat yang dilakukan di Korazim dan Betsaida terjadi di Tirus dan Sidon, kota-kota itu sudah lama bertobat. Teguran Yesus ini sangat kejam. Orang yang merasa dekat dengan Tuhan belum tentu lebih mudah bertobat. Kadang-kadang justru karena sudah terbiasa dengan hal-hal rohani, hati mereka menjadi kebal. Sabda Tuhan tidak lagi mengguncang, Ekaristi tidak lagi menggerakkan doa, hanya menjadi rutinitas. Kita mulai merasa bahwa teguran selalu ditujukan kepada orang lain. Ketika mendengar khotbah tentang kesombongan, kita teringat seseorang yang sombong. Ketika mendengar tantangan tentang pengampunan, kita berharap orang yang menyakiti hati kita segera bertobat. Kita jarang bertanya, "Tuhan, apakah yang hendak Engkau ubah dalam diriku?" Kapernaum bahkan ditegur lebih keras. Kota itu merasa akan dinaikkan sampai ke langit. Tapi Yesus berkata bahwa akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Kapernaum menjadi lambang kesombongan rohani, merasa istimewa karena banyak menerima rahmat, tetapi tidak menghasilkan pertobatan. Rahmat bukan alasan untuk merasa lebih tinggi. Semakin banyak orang menerima, semakin besar pula tanggung jawabnya. Orang yang mengetahui kebenaran tetapi sengaja mengabaikannya memiliki tanggung jawab lebih besar daripada orang yang belum pernah mengenalnya. Kita sering mengukur berkat Tuhan dari harta, kesehatan, keberhasilan, dan kedudukan. Padahal berkat terbesar adalah kesempatan untuk bertobat. Setiap kali kita mendengar sabda Tuhan, menerima teguran, mengalami kegagalan yang menyadarkan, atau memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, sebenarnya Tuhan sedang memberikan rahmat. Namun rahmat yang terus-menerus diabaikan dapat membuat hati semakin keras. Tuhan tidak memaksa manusia berubah. Ia mengetuk pintu tetapi tidak mendobrak. Ia menegur tetapi tidak menghilangkan kebebasan kita. Pertobatan harus menjadi jawaban pribadi terhadap kasih-Nya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum telah melihat banyak mujizat, tetapi mujizat itu tidak mengubah hati mereka. Jangan sampai kisah mereka menjadi kisah hidup kita. Kita telah menerima begitu banyak rahmat, kehidupan iman, keluarga, kesehatan, pengampunan, kesempatan baru, dan sabda Tuhan. Namun semua itu membawa pertanyaan, apakah kita telah bertobat sungguh-sungguh?
Tuhan tidak hanya ingin mengubah keadaan sekitar kita, Ia ingin mengubah hati kita. Mujizat terbesar bukan ketika masalah langsung hilang, melainkan ketika hati yang keras menjadi lembut, orang yang pendendam mampu mengampuni, yang hidup jujur, memilih kebenaran, dan yang jauh dari Tuhan berani pulang. Hari ini Yesus sedang menegur kita semua. Jangan menolak teguran itu. Tegurannya bukan tanda bahwa Ia membenci kita, melainkan bukti bahwa Ia belum pernah menyerah terhadap kehidupan kita. Selama Tuhan masih mau menegur, pintu pertobatan masih terbuka. Jangan tunggu mujizat yang lebih besar. Jangan tunggu teguran yang lebih keras. Hari ini dengarkanlah suaranya dengan berani berubah. Beranikah kita, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai? Mari kita akhiri renungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas begitu banyak rahmat yang telah kami terima. Engkau telah menjaga, menolong, mengampuni, dan memberi kami banyak kesempatan untuk memulai. Namun kami mengakui bahwa seringkali kami menikmati berkat-Mu tanpa sungguh-sungguh bertobat. Kami mendengarkan sabda-Mu tetapi tidak melaksanakannya. Kami berdoa tetapi tetap memelihara dosa. Kami ingin Engkau mengubah keadaan, tetapi kami sendiri tidak mau diubah. Ampunilah kami Tuhan. Lembutkanlah hati kami yang keras. Bebaskan kami dari kesombongan rohani dan perasaan lebih baik daripada orang lain. Berilah kami kerendahan hati untuk menerima teguran, mengakui kesalahan, serta memperbaiki kerugian yang telah kami timbulkan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.